Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk NPK secara organik. Nah, topik ini merupakan salah satu topik yang paling sering ditanyakan dan memang penting untuk kita ketahui bersama karena kebutuhan akan pupuk organik sekarang ini semakin hari semakin disadari semakin penting. Nah, karena semakin banyak dari kita yang lebih concern terhadap kesehatan akan bahan-bahan makanan yang kita makan, kemudian semakin banyak dari kita yang concern terhadap kelestarian lingkungan. Dengan cara kita membuat pupuk organik sendiri di rumah, misalnya seperti pupuk NPK seperti ini, dari bahan-bahan yang gampang kita temukan, dari bahan-bahan yang seharusnya dibuang, ini akan memberikan banyak sekali keuntungan. Salah satunya, berkebun kita menjadi lebih murah. Yang kedua, kita memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan menjadi lebih asri. Nah, kita akan belajar. Sebelumnya, saya ingin mereview sedikit ya. Mungkin para sahabat sudah banyak yang tahu, tetapi saya review lagi agar pemahaman kita menjadi lebih refresh lagi. Nah, 3 unsur nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan 3 unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ataupun tumbuhan agar dia bisa tumbuh bagus dan memberikan produksi yang bagus pula. Nah, kita biasanya juga bisa mendapatkan unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium ini dari pupuk anorganik. Ya, misalnya NPK yang kita beli di toko pertanian lah, ataupun kita beli di online. Tetapi kita juga bisa membuatnya dari bahan-bahan yang tersedia ini. Nah, untuk unsur nitrogen sendiri, di mana unsur ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif, untuk pertumbuhan daun, kita sebenarnya bisa mendapatkan unsur nitrogen itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya daun lantoro, ini tinggi sekali nih. Kemudian daun-daunan apa saja, hampir semuanya bisa. Daun pepaya, daun singkong, daun ketela, daun kacang tanah, ataupun sisa-sisa sayuran dari sampah rumah tangga. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkannya dari air kelapa. Air kelapa juga unsur nitrogennya tinggi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari keong mas, ataupun ikan-ikan yang sudah tidak terpakai yang busuk di pasar. Karena kandungan asam aminonya itu tinggi nitrogen. Nah, atau air cucian bekas daging ataupun ikan, ini nitrogennya tinggi. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan unsur fosfor, di mana unsur fosfor ini sangat baik untuk perakaran dan pertunasan yang baru. Dan unsur fosfor ini biasanya sangat diperlukan untuk setiap fase, tetapi paling penting pada fase tanaman masuk ke fase generatif, di mana dia sudah mulai berbunga atau berbuah, agar bunga itu tidak rontok. Ya, nah, kita bisa mendapatkan unsur fosfor itu dari bonggol, batang pisang ataupun pelepahnya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari cangkang telur. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari misalnya daun-daun bambu yang kering yang sudah jatuh ke bawah ya, yang bercampur dengan tanah, itu kandungan fosfornya juga sangat tinggi. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan unsur kalium. Nah, unsur kalium ini merupakan unsur utama yang sangat diperlukan pada masa pembungaan dan pembuahan. Ini penting sekali agar menjaga buah dan bunga pada tanaman tidak rontok. Nah, biasanya kalau yang sering mengeluh kenapa tanamannya berbunga tapi tidak jadi rontok, atau sudah berbuah tapi buahnya masih kecil, pentil-pentil sudah rontok, itu biasanya kekurangan unsur fosfor dan kalium, ataupun misalnya karena kekurangan siram. Tapi yang paling sering itu fosfor dan kalium. Nah, unsur kalium itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan yang sudah busuk atau sisa ya, misalnya semangka, nenas, mangga, dan yang lain-lain. Ini unsur kaliumnya tinggi. Kemudian salah satu lagi yang sering dibuang tetapi manfaatnya sangat bagus karena unsur kaliumnya tinggi adalah kulit pisang ya. Kemudian ini juga ada bahan yang sangat tinggi unsur kaliumnya, yaitu adalah sabuk kelapa. Ya, sabuk kelapa ini. Nah, unsur-unsur ini ada banyak di sekitar kita dan sering sekali tidak kita manfaatkan. Padahal kalau kita tahu cara memanfaatkannya, ini akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat, bahkan bisa menjadi komoditi ekonomi. Jika kita serius mengelolanya, maka kita bisa bahkan menjualnya.
Nah, kali ini kita akan masing-masing belajar, tetapi mungkin untuk menyingkat waktu saya tidak akan mempraktekkan semuanya. Ya, saya mungkin akan memilih masing-masing satu bahan saja dari unsur nitrogen, unsur fosfor dan unsur kaliumnya. Nah, saksikan video ini sampai selesai karena mudah-mudahan banyak manfaat dan informasi yang bisa didapatkan sepanjang video ini nantinya. Terima kasih. Setelah mengetahui bahan-bahan apa saja yang dapat kita pakai untuk kita jadikan pupuk NPK organik, nah kita akan praktek bagaimana cara membuatnya ya. Kita akan membuat mulai dari unsur nitrogen dulu. Nah, saya memang sengaja membuatnya nanti terpisah antara nitrogen, fosfor, dan kaliumnya karena ada tujuannya dan ada manfaatnya. Nanti saya terangkan ya, saksikan video ini sampai selesai. Nah, ini daun lantoro, jadi kita memakai sekitar setengah kilo. Boleh pakai daun lantoro atau daun-daun yang lain atau sisa-sisa tanaman yang lain ya. Ini kita masukkan sekitar setengah kilo ke dalam tempat. Kemudian kita ambil dia 1 liter air, kita berikan sekitar 1 sendok gula putih ya. Nggak usah tepat sekali, nggak apa-apa. Gula putih atau gula merah boleh. Fungsinya ini nanti untuk sebagai makanan mikroba yang kita tumbuhkan, di mana mikroba ini memang sengaja kita biarkan, kita tumbuhkan ke dalamnya agar dia bisa mengurai bahan itu, sehingga bahan yang mengandung nitrogen ini kandungan unsur nitrogennya memang keluar dia karena terurai. Nah, untuk bahan pengurai atau dekompositornya kita bisa menggunakan EM4 atau bisa juga menggunakan Yakult, atau kalau kita mau kita juga bisa menggunakan air cucian beras. Ya, kalau kita tidak punya EM4, kita bisa pakai air cucian beras. Nah, kalau kita pakai EM4 atau Yakult, setiap 1 liter air dan 1 sendok gula tadi, kita berikan sekitar 10 cc saja untuk 1 liter air. Satu tutup ini 10 cc ya. Nah, ini sekitar segini. Kemudian kita aduk dan berikan waktu sekitar beberapa detik atau menit agar bakteri yang tadinya dorman di dalam kemasan dia menjadi aktif ya. Kemudian setelah itu kita masukkan. Nah, saya rasa cukup. Nanti kalau masih segar, dia daunnya memang mengapung, kita tutup rapat. Nah, dalam 7 sampai 14 hari ini akan jadi. Nah, sekarang kita praktek untuk membuat bagaimana untuk unsur fosfor ya. Kita pakai gedebok pisang. Takarannya itu sekitar setengah kilo, kita cacah halus ya. Setengah kilo saja. Kurang lebih seperti itu, setengah kilo. Kemudian sama, kita ambil air 1 liter, gula 1 sendok, dan EM4 1 tutup botol. Sama, kalau kita mau pakai air cucian beras bisa sebagai ganti EM4, tetapi 1 tutup botol ini sekitar 1 liter nanti air cucian berasnya sebagai ganti ya. Oke, kita aduk. Kalau para sahabat ingin membuat dalam jumlah yang sangat banyak, tinggal dikalikan saja. Misalnya tadi kan ini setengah kilo untuk 1 liter. Berarti kalau kita mau buat 100 liter, gedebok pisangnya 50 kilo. Kemudian kalau gedebok pisangnya 50 kilo, airnya 100 kilo, maka EM4-nya 1 liter, 1 tempat. Kemudian gulanya 1 kilogram. Nah gitu dia. Tapi kalau saya cuma butuhnya sedikit seperti ini, nah seperti itu. Kemudian kita tutup rapat sekitar 7 sampai 15 hari siap untuk digunakan. Nah, kemudian untuk unsur kaliumnya saya menggunakan sabuk kelapa yang kita cincang halus ya. Kita pakai sama sekitar setengah kilo saja untuk air 1 liter. Kurang lebih seperti ini ya, setengah kilo.
Kemudian kita ambil air 1 liter, gula 1 sendok, dan EM4 1 tutup botol. Kita aduk rata agar bakterinya aktif dari dormannya. Kemudian setelah dianggap cukup rata dan gulanya sudah larut, kita masukkan. Nah, ini memang masih agak mengapung, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Nanti setelah beberapa hari kan kita ada juga buka agar dia tidak, gasnya bisa keluar ya, dan kita kacau lagi nanti setelah beberapa hari ya. Tapi dalam 7 sampai 15 hari dia akan jadi. Nah, sahabat, kenapa saya sengaja memisahkan ini? Karena memang ini memudahkan kita untuk menggunakannya nanti. Jika kita ingin misalnya ya, ini setelah 1 minggu sudah jadi, maka sebenarnya gampang. Ini airnya tinggal kita saring, kita taruh di tempat yang khusus. Ini juga begitu, kita saring. Nah, ampasnya ini bisa menjadi campuran kompos, jangan dibuang. Diletakkan di sekitar tanaman, ini bisa menjadi bahan kompos, pupuk organik juga, dan ini bagus ya. Nah, airnya yang sudah kita dapatkan ini kenapa kita pisahkan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap cara menggunakannya. Ini kan tadi kaya akan unsur nitrogen, ini fosfor, dan ini kalium. Ini untuk fase vegetatif, misalnya pada tanaman terong ini ya, di mana dia memang masih membutuhkan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang masih seimbang. Maka kita bisa ambil misalnya 1 liter cairan nitrogen, pupuk nitrogennya, 1 liter cairan fosfor, dan 1 liter kalium. 3 liter ini kita masukkan ke dalam 1 tangki yang kurang lebih itu sekitar 15 liter ya. Nah, kita isi penuh air, campuran tersebut bisa kita semprotkan pada tanaman pada fase vegetatif. Boleh tanaman apa saja, boleh disemprotkan, boleh juga disiramkan. Nah, tetapi pada tanaman yang sudah mulai berbunga, sebaiknya untuk mencegah kerontokan bunga, karena kalau nitrogennya tinggi, bunga juga bisa rontok. Nah, pada saat dia sudah mulai berbunga, misalnya tanaman apa saja, agar bunganya tidak rontok, maka fosfornya dinaikin. Jadi caranya mungkin kita mengambil ini setengah liter, kemudian ini 1 liter sampai 1,5 liter, kemudian ini setengah liter. Mohon maaf. Apa itu? Hush. Mohon maaf sahabat, tadi ada sedikit insiden lagi. Ini memang selalu ada gangguan ya, mohon maaf, karena memang kita kan nggak ada rencana, kita spontanitas saja cara membuatnya. Nah, saya lanjutkan ya, biar tidak panjang durasinya. Jadi, kalau pada tanaman yang sudah mulai berbunga, pada fase generatif, agar dia tidak rontok, maka campurannya akan kita rubah. Jadi, ini mungkin setengah liter, ini 1 liter, ini setengah liter. Ya, kita gabungkan, kemudian kita tambahkan ke dalam 10 liter air nantinya, ya 10 liter air atau lebih lah ya kalau 1 tangki itu ya. Nah, itu nanti kita semprotkan atau kita siramkan kepada tanaman yang sudah masuk kepada fase generatif agar bunga-bunganya tidak rontok. Nah, kalau misalnya fase berbunga sudah terlewati, di mana sudah terbentuk mulai buah seperti ini, nah agar buahnya tumbuh besar, berisi, dan sehat, tidak rontok, maka unsur kalium harus kita maksimalkan. Nah, kita memberinya biasanya ini 1 liter, ini 1 liter, ini bisa 2 liter. Atau kalau misalnya mau agak jumlahnya lebih sedikit, yang nitrogen setengah liter, yang fosfornya setengah liter, dan kaliumnya 1 liter. Nah, campuran ini kita masukkan ke dalam tong ataupun tangki, boleh kita semprotkan ataupun disiramkan. Nah, saya pikir itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara kita memanfaatkan sampah ataupun limbah rumah tangga agar menjadi pupuk yang bermanfaat. Nah sahabat, saya ingin mengingatkan sekali lagi, kesadaran akan pentingnya berkebun secara organik ini memang harusnya semakin tertanam di dalam diri kita, karena dengan kita melakukan berkebun secara organik ini, sekali lagi saya ingatkan, ini akan memberikan kita tanaman yang lebih sehat kepada kita, dan juga ini memberikan sebangsa kontribusi bagi kita untuk
membantu penanggulangan sampah, limbah, dan menjaga lingkungan. Penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus, mau tidak mau, akan menjadi bumerang kepada kita. Selain harganya yang mahal, dia juga akan merusak struktur tanah, sehingga lama-kelamaan tanah akan menjadi tandus dan rusak. Nah, dengan kita memakai pupuk organik, maka kesuburan tanah ini akan menjadi lebih terjaga sehingga pertanian itu bisa berkelanjutan. Artinya unsur hara itu akan tetap terjaga untuk musim berikutnya. Nah sahabat, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya masih punya satu video yang saya rasa sangat penting nantinya, yaitu cara membuat kompos asam humat. Asam humat itu atau humic acid itu adalah merupakan senyawa yang sangat penting untuk menyuburkan tanah kembali yang sudah tandus. Nah kemarin kan para sahabat ada yang nanya bagaimana caranya menyuburkan tanah yang sudah gersang, sudah tandus, atau tanah liat atau apa. Nah ada caranya, yaitu dengan memberikan pupuk kompos asam humat. Setelah ini saya akan coba buatkan videonya. Sahabat harus tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.